warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan peer teaching kita dengan di data yang saya terima itu yang peer teaching kali ini Pak Denny. Pak Denny sudah siap untuk peer teachingnya? Siap, Bu. Ya. Siap ya. Oke, untuk Pak Denny kami persilahkan. Baik, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai, ketua kelasnya ya untuk memimpin doa. Silahkan untuk berdoa dulu. Rio, tolong di doa. Baik Pak, baik teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rio. Gimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua Pak. Alhamdulillah semua ya. Hadir Pak. Tetap dipertahankan walaupun kondisi kita sedang pandemi seperti ini ya. Baik, untuk kali ini ya, karena ini pelajaran pertama kalian di kelas 10 ya, jadi untuk kelas 10 ini kita pakai kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka ya. Jadi sebelumnya Bapak akan memberikan laporan dulu ya. Yang pertama tentang terkait kurikulum Merdeka. Karena kita kelas 10, kita masuk fasenya fase E. Kemudian untuk elemennya yang Bapak ambil itu adalah elemen menulis. Karena nanti kita hubungannya dengan keterampilan menulis ya. Kemudian untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informal atau fiksi. Peserta didik mampu menulis teks hasil penelitian secara fungsional dalam dunia kerja, kemudian mampu mengilawankan teks dalam tujuan ekonomi kreatif, sehingga mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Kemudian setelah itu, lanjut. Nah, kita akan membahas tentang laporan hasil observasi yang lebih spesifiknya untuk pembahasan yang pertama ini. Tujuan pembelajarannya adalah mengelola, berbicara, menyajikan, dan menulis gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, atau pesan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi kali ini kita akan mengambil pokok bahasan observasi dengan menulis gagasan, pikiran, dan perasaan kita yang kita akan sajikan ke dalam bentuk teks. Kemudian apa itu? Jembatan Ampera. Ya, jembatan Ampera. Siapa orang Palembang yang nggak kenal dengan jembatan ikonik kebanggaan bangsa Indonesia ini? Ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ke sana? Setiap hari lewat, Oh, Pak. setiap hari lewat. Alhamdulillah ya. Ada apa aja di sana? Ada Sungai Musi, ada Pasar Sungai 16, Musi. ada perahu. Ya, ada Pasar perahu. 16 ada perahu. Kemudian ada lampu. ada lagi? Ada nggak ada ya LRT ya? Ada LRT ya sekarang ya. Nah, benar sekali, berarti sudah observasinya sudah terkini ya, karena sekarang di samping jembatan Musi itu sudah ada LRT ya. Nah, itu bagus sekali ya. Itu observasinya sangat akurat ya. Kemudian ada lagi? Berapa lebarnya? Berapa panjangnya? Ada yang tahu dimensinya? Itu Pak, Berapa panjang dan bobotnya? lebar. Belum, Pak. Iya. Tahu Pak. Oh, belum tahu. Lupa Pak. Ya. Belum ngukur Pak. Eh, Cuman kalau warnanya tahu Pak, berubah-ubah, sudah berubah. oh, sudah berubah. Dulunya Ya, kuning jadi merah. jadi merah. Oke. Itu fungsinya untuk apa itu jembatan Ampera itu?
Manfaatnya apa sih? Menghubungkan, Pak. Menghubungkan apa? Menghubungkan 7 ulu dengan saya lupa berapa ulu satunya. Oh gitu. Selain menghubungkan, dan selir, Pak. oh iya, selain untuk menghubungkan dua kelurahan, untuk apa lagi? Media transportasi, Pak. Media transportasi, benar. Terus ada lagi yang ketiga, untuk Ikon Kota Palembang, ikon Kota Pak. Palembang, bisa. Ada lagi? Junita pernah ke Jembatan Ampera? Saya belum pernah, Oh, Pak. belum pernah. Jadi kalau bagi kita yang belum pernah kunjung ke Jembatan Ampera, kemudian kita mau lihat seperti apa bentuknya, kita bisa tidak melakukan pengamatan secara langsung, tapi kita bisa menyajikan pengamatan itu melalui video atau melalui artikel yang membahas tentang Jembatan Ampera. Itu sebenarnya sama saja dengan kita melakukan observasi, tapi observasinya tidak langsung begitu. Ya. Kemudian ada lagi nggak fungsinya? Ya, selain tadi juga fungsinya sebagai ide ya, pariwisata ya, untuk sebagai saran hiburan ya, untuk berkumpul warga Palembang dan sekitarnya pada malam hari itu kan ramai sekali ya di situ ya. Ya, lanjut. Rio. Nah, lanjutnya. Nah, sebelum kita mulai bahas tentang laporan teks hasil observasi ini, saya akan bagikan pretest ya. Silahkan dikumpulkan. Saya kasih waktu 5 menit ya, cukup ya 5 menit untuk pretestnya. Kalau sudah selesai, Cukup, silahkan Pak. dikumpulkan. Ya, Bapak tunggu sebentar. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Sudah ya? Sudah, Pak. ya, terima kasih ya. Ini nanti akan dibahas pada akhir pelajaran. Baiklah, yang akan kita bahas tentang laporan hasil observasi ya. Secara tidak langsung kalian tadi sudah menunjukkan apa itu Jembatan Ampera ya. Definisinya itu sebagai penghubung, kemudian sudah dideskripsikan tadi walaupun belum tahu berapa itu panjang lebar dimensinya dan kekuatan bobotnya. Ya, mungkin nanti kita cari referensinya dengan observasi yang tidak langsung tadi. Kemudian secara tadi sudah disebutkan manfaatnya ya. Jadi sudah menyebutkan definisinya, kemudian juga sudah tahu apa itu manfaatnya, kemudian sudah membagikan apa itu deskripsi bagian dari Jembatan Ampera. Ya, ada yang tanyakan? Kita lanjutkan dulu. Lanjut, Rio. Nah, karena kita belajar bahasa Indonesia, rujukan kita selainnya ke KBBI ya. Jadi kalau kalian pengen tahu apa itu arti suatu kata, arti suatu kalimat, nah kalau kalian nggak tahu, kita langsung tanya kemana? Kemana? KBBI. Ya, pinter Luciana ya. Jadi kalau kita nggak tahu istilah dalam bahasa Indonesia, kita rujukannya itu ke KBBI. Dibaca, Wiwin? Saya, Pak. Ya, baca. Observasi adalah peninjauan secara cermat. Laporan hasil observasi merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Gitu, Ya, Pak. baik sekali ya. Nah, jadi observasi kalau menurut KBBI sebagai rujukan kita adalah peninjauan secara cermat ya. Jadi pengamatan secara cermat. Ada yang tahu itu huruf N di setelah kata adalah? Maknanya apa? Kenapa dibuat miring? Menjelaskan. N. Kira-kira singkatan dari apa itu? Noun. Hah? Apa Yunita? N itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Noun, Pak. Noun, pinter Benda. sekali ya. Jadi observasi itu termasuk kata Benda. benda ya. Nah, jadi setiap kali kita buka kamus ya akan ada istilah. Jadi ada kata benda, kata sifat, kata rekanan dan seterusnya. Jadi secara umum sebenarnya laporan observasi itu merupakan laporan yang berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek ya. Bisa pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung. Nah, kalau pengamatan langsung kita datang ke lokasinya ya, kita datang ke lokasinya, kita melihat lokasinya, kemudian baru kita menyajikan atau membagikan cerita kita kepada orang lain. Tapi kalau pengamatan tidak langsung, gimana caranya?
kita tahu? Melihat cara? tayangan YouTube. Ya, bisa melihat dari tayangan YouTube. Ada lagi, Retno? Gimana kalau pengamatan nggak langsung? Dengan cara? Datang langsung, Pak. Ya, datang langsung bisa. Ya, jadi itu. Ada yang mau ditanyakan tentang pengertiannya? Sudah jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Ya, baik, kita lanjutkan. Rio. Nah, bahasan ini kita akan membahas tentang struktur ya. Jadi setiap teks dalam bahasa Indonesia itu selalu ada yang namanya struktur ya. Kita akan bahas tentang struktur laporan hasil observasi. Ya, yang pertama pernyataan umum. Ada yang tahu? Tentang apa itu pernyataan umum? Bagian awal dari teks laporan observasi biasanya berisi tentang definisi, Pak. Ya, pintar sekali ya. Jadi, pernyataan umum itu kebanyakan menggunakan kalimat definisi. Jadi, kalau kita kembalikan lagi ke jembatan Ampera, kalimatnya adalah, gimana kira-kira disusun, Retno? Jembatan Ampera Adalah bisa dari menyebutkan asal dulu, asal daerahnya, posisinya boleh. Jadi misalkan jembatan Ampera adalah jembatan yang terletak di kota Palembang, ya, kemudian terletak di provinsi Sumatera Selatan bisa. Itu bisa kita kategorikan sebagai pernyataan umum, ya. Kemudian bagian yang kedua ada deskripsi bagian, ya. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Zalia? Apakah itu deskripsi bagian? Bagian ya? adanya di bagian tengah, Pak. Ya, di bagian tengah. Isinya apa saja? Menceritakan. Biasanya Penjelasan secara rinci. Ya, benar sekali ya, Rina. Jadi deskripsi bagian itu menjelaskan secara rinci bagian-bagian yang ada dalam satu objek pengamatan. Jadi kalau misalkan kita bahas tentang jembatan Ampera, kita rincikan tadi seperti tadi, berapa dimensinya, berapa ukurannya, berapa bobot tonase maksimalnya, kemudian warnanya apa tadi ya, Rusiana tadi ya, kemudian bagaimana konstruksinya mungkin dibuat, nah seperti itu. Kemudian pada tahapan yang ketiga strukturnya ada namanya deskripsi manfaat ya, sudah kita bahas tadi ya. Jadi kalau manfaat itu berhubungan dengan apa sih manfaat objek itu, ya apa sih manfaat yang bisa diambil dari adanya objek yang kita amati tadi. Seperti tadi kalau kita bahas Ampera, kita tahu manfaatnya untuk yang pertama tadi sarana transportasi. Kemudian kita untuk bermanfaat penghubung ya, penghubung antar wilayah atau daerah. Wisata juga. Untuk wisata benar sekali, Rio juga. Ya. Nah, jadi Rio suka ke sana malam-malam, Pak, sama oh, Rio, ya. Bagus. Jadi lebih tahu ya. Jadi kalau Rio nanti ingin bercerita ya, bercerita ke kawan-kawannya tentang jembatan Ampera, itu secara tidak langsung sebenarnya Rio sudah membuat satu laporan observasi ya, karena sudah menceritanya kepada orang lain berdasarkan pengamatan secara langsung malam-malam ya. Nah, Ya. itu. Belum ditulis, Pak, dia baru pengamatan saja. Oh, baru pengamatan ya. Bisa diceritakan bisa ya nanti. Tapi dalam bentuk cerita, jadi bukan berdasarkan laporan tertulis. Boleh. Ya, lanjut Rio. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang cirinya ya, ciri dari laporan observasi. Nah, yang pertama objektif. Ada yang tahu objektif? apa adanya, Pak. Apa adanya, benar. Selain apa adanya? Nyata. Nyata, benar. Ya, objektif itu apa adanya, nyata. Kemudian kalau faktual? Masih hangat, terkini, Pak. Ya, benar ya, masih hangat. Jadi laporan observasi yang bagus itu adalah laporan observasi yang terkini ya, terupdate ya. Kalau bahasanya up to date ya, kekinian kalau bahasa sekarang itu. Jadi kenapa kita harus faktual? Karena masyarakat atau orang itu lebih senang berita-berita yang terbaru ya, daripada membaca berita-berita yang lama ya. Kemudian ciri yang ketiga, disajikan secara lengkap
Maksud dalam lengkap di sini adalah disajikan secara utuh ya, sesuai dengan fakta dan keadaan yang diamati oleh si observasi tadi ya. Ada pertanyaan tentang ciri-cirinya? Pas, Pak. Cukup ya? Sudah Cukup, lengkap? Pak. Cukup Jelas. semua ya? Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan untuk bagi kelompok ya. Nah, sekarang untuk bagi kelompoknya kita ada 12 orang, silahkan berdiri ya. Berdiri dulu ya. Kita berpegangan tangan, 2 orang jadi 1 ya. Sudah, 2 orang jadi 1 grup. Nah, kemudian 2 grup jadi 1 grup ya, sehingga nanti dari 1 grup itu ada 4 orang. Ya, sudah ya. Jadi grup 1 sudah ada di situ, tampak si Yeni, Nofisa, Zalia sama Yuanita ya, saling bergandengan tangan ya. Kemudian Ya, Pak. Wiwin, Junita, Rina, Rusiana juga tampaknya sudah bergandengan tangan, dan terakhir Rio, Sri sama Retno juga nggak apa-apa ya, bertiga ya. Sama aja ya. 3 atau 4 itu sama aja. Nah, sekarang selanjutnya Rio, silakan duduk di tempatnya masing-masing ya, membentuk kelompok, susun mejanya secara terstruktur berurutan ya, silakan berhadapan-hadapan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang laporan hasil observasi. Pada bagian ini nanti kalian akan mendapatkan LKPD ya. Nanti saya bagikan dulu ya. Ya, baik, saya bagikan ke 4 kelompok tadi. Sudah menerima semua ya. Nah, sekarang kita baca. Sebelum kita baca, silakan buka buku teks kalian halaman 19 ya, di buku teks masing-masing. Nah, kemudian Bapak jelaskan dulu. Yang pertama, setiap kelompok nanti yang pertama membaca ya, membaca teks dengan judul kupu-kupu yang ada di halaman 19 buku kalian. Simak ya, baca secara bersamaan. Kemudian setelah itu silahkan kerjakan lembar kerja yang ada di LKPD ya. Nah, yang ditanyakan yang pertama setelah membaca adalah cari pernyataan umumnya ya, teksnya apa atau paragrafnya atau paragraf berapa, kemudian cari deskripsi bagiannya dari teks kupu-kupu tadi, dan yang ketiga cari deskripsi manfaat dari teks yang berjudul kupu-kupu ya. Saya kasih waktu 10 menit. Nah, ini teksnya ya, silakan dicermati, bisa dibaca atau kamu langsung membuka buku di halaman 19 buku kalian ya. Saya tunggu ya. Ya, Pak. Gimana, ada kesulitan? Oh, sudah selesai. Oh ya, mantap sekali pokoknya ya, luar biasa ya, bagus ya, ini cerdas semua ya. Baik ya. Nah, selanjutnya ya, kita baca bersama-sama ya. Sudah ya, sekarang lanjut Rio, silakan dikumpulkan ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, silakan berpresentasi ya. Siapa duluan, kelompok siapa dulu yang mau presentasi untuk? Saya, Pak. Oh iya, boleh, Rosiana. Ya, hasil kelompoknya. Oke, baiklah. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi. Yang pertama tentang pernyataan umum. Pernyataan umum itu ada di paragraf pertama, yaitu kupu-kupu merupakan bagian dari filum Arthropoda sampai distribusinya. Sedangkan paragraf ketiga itu adalah deskripsi bagiannya, Pak, yaitu untuk menuju kedewasaan sampai sempurna. Sedangkan manfaatnya ada di paragraf keempat, yaitu tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia atau tak berguna. Manfaat yang kupu-kupu di samping, keindahan sayapnya juga hormat, dan bla bla bla. Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan ya. Si Rusiana sudah berani untuk presentasi mewakili kelompoknya ya, dan jawabannya tepat sekali ya. Jadi pernyataan umum itu ada di paragraf pertama tadi ya, tentang penjelasan kupu-kupu ya. Kemudian banyak kalimat definisi yang menjelaskan tentang kupu-kupu. Kemudian jawaban yang kedua juga tepat sekali ya. Sudah
deskripsi bagian tentang tahapan metamorfosis ya dari kupu-kupu. Dan yang ketiga, benar sekali ya, jadi manfaatnya itu ada di paragraf terakhir atau paragraf keempat ya. Nah, gimana yang lain tanggapannya, kelompok lain? Sudah Benar, bagus? Pak. Oh, Apa sudah juga benar bagus, ya. Pak. Nah, kita Mantap, tepuk tangan Pak. bersama ya untuk keempat kelompok yang sudah Mantap. membahas presentasi dengan baik ya. Baik, selesai ya. Saya ambil ini untuk LKPD-nya. Kemudian selanjutnya, gimana pelajaran hari ini? Senang? menyenangkan? Menyimak dengan bagus ya. Terima kasih, Bu. Ini sekalian Pak, itu di grup ada yang nanya nih, yang dari Bu Miss nggak bisa di-download, bagaimana solusinya katanya? Iya, sebentar Bu ya, saya stop dulu. Kalau gitu jadi pin